Oke, selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya? Ibu mulai saja ya. Pertemuan kali ini, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, materinya sudah Jelas, terlihat? Sudah, Ibu. Oh ya, oke. Sudah. Ya, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait dengan pemberian pakan dan formulasi ransum pada ternak sapi perah. Tetapi kalau untuk materi yang terkait dengan pemberian pakan, adik belajar sendiri ya. Sebenarnya nanti materinya adik pelajari sendiri di modul, dan ibu fokus kepada formulasi ransumnya. Jadi mudah-mudahan kita manfaatkan waktu selama 1 jam ya untuk membahas terkait dengan formulasi ransumnya. Oke, jadi ini review mata kuliah ya, atau pertemuan minggu ke-13 dan 14, yaitu terkait dengan pemberian pakan, formulasi ransum, dan penyusunan ransum ya. Jadi metode dalam pemberian pakan dan bagaimana kita melakukan formula dan bagaimana kita melakukan penyusunan ya. Oke, di sini sebenarnya untuk pemberian pakan ya pada sapi itu ada 3 metode pemberian ya. Jadi ada lead feeding, ada challenge, dan ada ransum lengkap. Dan nanti adik-adik pelajari sendiri ini, ibu skip saja. Terus untuk formulasi ransum, sebenarnya dalam menyusun formula ransum yang perlu kita perhatikan itu terkait dengan kebutuhan zat makanan dan periode pemeliharaan. Jadi kalau untuk ternak sapi perah itu kan setiap fase atau setiap periode pemeliharaan, misalkan pada saat dia masih pedet, pada saat dia bunting atau laktasi, itu berbeda ya kebutuhan zat makanannya. Dan kemarin adik-adik sudah diberi tugas ya mencari terkait dengan berapa standar kebutuhan zat makanan ya yang dibutuhkan oleh masing-masing periode pemeliharaan pada ternak sapi perah. Terus yang kedua itu formulasi ransum juga berkaitan dengan bahan pakan ya. Jadi dalam artian pakan. Oh ya. Bisa ambil telepon. Oke, terus yang terkait dengan bahan pakan ya, bahan pakan yang digunakan itu sebenarnya harus diperoleh dari bahan pakan yang mudah diperoleh ya. Terus kebutuhan terkait dengan, jadi kemarin kita sudah pelajari ya terkait dengan 7 kelas ya, 7 kelas bahan pakan ya, ada 7 kelas ya. Itu adik-adik sudah kita memahami ya terkait dengan bahan pakan, dan bahan pakan ini sebenarnya bisa digantikan ya. Jadi kita mengurangi dalam penggunaan bahan pakan yang pabrikan ya, untuk mengefisiensikan biaya operasional dalam pakan ya, karena kita ketahui bahwa untuk operasional dalam pemeliharaan itu 70% biaya operasionalnya dari pakan ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Terus yang ketiga itu terkait dengan tipe ransumnya yang akan dibuat, apa yang tipenya yang perlu diperhatikan ya. Terus yang keempat itu adalah konsumsi ransumnya ya. Jadi berapa jumlah konsumsi ransum yang akan diberikan ya. Jadi inilah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan ya dalam formulasi ransum. Kemudian terkait itu, jadi cara pemberian pakan, cara pertimbangan dalam penyusunan ransum itu ada semacam bagaimana misalkan pemberian makanan tidak ditujukan agar sapi makan sekenyang-kenyangnya sehingga kapasitas saluran pencernaan 100% dapat diperoleh dari makanannya, dapat diisi oleh makanannya. Jadi kalau kita memberi suatu pernyataan bahwa
bagaimana kita mengefisiensikan pakan yang diberikan ya. Jadi pakan yang diberikan itu diharapkan memiliki kualitas ya. Kalaupun ada pakan-pakan lokal itu minimal memiliki kandungan zat gizi yang bisa disubstitusi ya. Yang perlu. Terus yang kedua, untuk memperoleh pencernaan makanan yang tertinggi, tapi membutuhkan sejumlah serat kasar dari tinggi ya. Jadi ini yang berbeda ya. Nanti kalau adik-adik belajar atau pada mata kuliah unggas itu berbeda ya dalam penyusunan ransumnya ya. Tetapi kalau untuk ternak besar seperti sapi perah, itu yang perlu diperhatikan itu adalah serat kasarnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus dan yang menjadi perbedaan antara sapi perah dengan sapi potong itu dalam penyusunan ransum ya, dalam penyusunan ransum yang perlu diperhatikan itu kadar lemaknya, kadar lemak air susu yang dihasilkan ya. Jadi air susu ya memiliki kualitas tinggi jika memiliki kadar lemak yang tinggi ya. Jadi harganya pun juga sangat ditentukan oleh berapa banyak kadar lemaknya ya, yang perlu diperhatikan ya. Jadi sangat berkaitan dengan kadar lemak air susu ya. Oke, ini Ibu kasih contoh soal ya terkait dengan dalam penyusunan ransum ya. Jadi kalau adik-adik catat dulu ya, misalkan di dalam bagaimana cara kita menyusun ransum ya, misalkan jika seekor sapi perah ya, itu dia memiliki bobot badan ya, memiliki bobot badan 450 kilo ya, dengan produksi rata-rata sebanyak 13 liter air susu ya. Terus yang diinginkan ya dari produksi rata-rata 13 liter itu dia memiliki kandungan lemak susu ya sekitar 3,5% ya. Terus susunlah formulasi ransum jika apabila diketahui hijauan yang digunakan itu 60% dari bahan kering dan 40% adalah konsentrat ya. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan ya dari penyusunan ransum ternak ya, ternak besar atau sapi perah itu yang paling dominan itu adalah 60% dalam bentuk hijauan ya. Jadi karena sistem saluran pencernaannya yang memang didesain atau memiliki karakter untuk mampu mencerna serat kasar yang tinggi ya. Jadi berbeda halnya dengan ternak unggas ya. Ternak unggas ya yang harus dihindari itu terkait dengan serat kasarnya ya. Minimal pakan yang diberikan atau ransum yang disusuk itu serat kasarnya rendah ya. Tetapi berbeda halnya dengan ternak besar ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kandungan atau bahan keringnya. Jadi dia mengandung 60% dari bahan kering dan konsentrat itu 40%. Terus dari situ ya proporsi hijauannya itu dia 75% rumput alam dan 25% rumput gajah ya. Jadi tergantung dari jenis hijauan yang ada di lapangan ya. Apakah yang di lapangan itu banyak rumput gajah atau rumput alam itu adik-adik proporsikan saja ya. Oke, kita lihat ya bagaimana cara perhitungannya ya. Oke, nanti ini tabelnya nanti adik-adik kita buka ya. Oke, kita langkah pertama apa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan itu berkaitan dengan yang perlu dihitung adalah kebutuhan bahan kering, kebutuhan protein ya. Terus kebutuhan TDN yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu langkah pertamanya itu mencari kebutuhan bahan keringnya, mencari total dapat dicernanya, dan yang perlu dihitung adalah kebutuhan protein kasarnya. Jika kita sudah mengetahui kebutuhan pada sapi perah itu, kemudian kita akan lanjut ke cara menghitung berapa kandungan bahan kering pada hijauan yang tersedia ya. Terus berapa PK-nya, berapa TDN-nya dari hijauan, kemudian kita melangkah lagi berapa BK atau bahan kering dari PK dari konsentrat, berapa TDN dari konsentrat, itu yang perlu diperhatikan. Dan
Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pengecekan ya. Pengecekan dalam artian apa betul ya kebutuhan dari bahan kering, TDN dan TK itu sudah terpenuhi dari bahan pakan yang kita sudah sediakan. Oke. Di sini untuk langkah pertama yang perlu kita perhatikan itu terkait dengan bagaimana cara mencari kebutuhan bahan kering untuk hidup pokok dan produksi susu. Itu. Jadi teman Pak Edi daripada kamu Ibu Sumiati. Oke. Ibu mengajar sudah Ibu. Jadi yang perlu kita perhatikan, jadi yang pertama hitung terlebih dahulu ya. Hitung terlebih dahulu produksi susu dalam 4% FCM ya. Oke, jaringannya kurang bagus. Ibu mohon ini ya. Ibu mohon tutup ya videonya supaya enggak. Oke, apakah adik-adik sudah melihat kayak tampilan materinya di layar adik-adik? Apakah adik-adik sudah bisa melihat tampilan layar tampilan materinya di layar ini? Sudah ya? Sudah. Oke, mohon maaf deh, ini jaringannya kurang bagus ya. Saya sebenarnya pakai wifi paket data, mungkin ini karena situasinya kurang bagus ya. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, yang perlu diperhatikan ya, jadi hitung terlebih dahulu produksi susu dalam 4% FCM ya. Oke, di sini rumusnya itu 0,4 ya kali produksi susu tambah 15 kali produksi lemak ya. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan, adik saling rumusnya dulu ya. Jadi 0,4 kali produksi susu tambah 15 kali produksi lemak ya. Oke, kita lihat ya di soal ya, di dalam soal itu produksi susu yang diketahui adalah ya. Oke, produksi susu ya, kita lihat di sini produksi susu ada 13 liter ya. Terus kadar lemak yang diinginkan adalah 3,5%, bobot badannya 450 kilo ya. Oke, yang ini yang dulu adik-adik catat dulu keterangan ya, keterangannya dulu diketahui ya, misalkan ya diketahui ya. Yang perlu ditulis ya, diketahui adalah bobot badan yang diinginkan adalah 450 kg. Terus produksi susu itu adalah 13 liter dan kandungan lemak adalah 3,5%. Ini yang perlu adik-adik catat dulu ya. Yang diketahui adalah bobot badannya adalah 450 kilo, terus produksi susu adalah 13 liter dan kandungan lemak adalah 3,5% ya. Oke. Oke. Terus
Ade cari di sini ya. Oke, di sini jadi kita masukkan rumus di sini ya. Jadi 0,4 ya kali produksi susu adalah 0,4 kali 13 karena produksi susunya adalah 13 liter ya yang dihasilkan, terus 15 kali ya 0,035 ya kali 15. Jadi kandungan lemak susunya itu adalah 3,5% ya. 3,5% adik-adik bagi dengan 100 ya. 3,5% adik bagi 100 itu hasilnya adalah 0,035 ya. 0,035 dikali 15 ya. Berapa hasilnya? Nah, adik-adik hitung ya. 0,4 kali 13 ya, jadi 0,4 kali 13 ya, 0,4 kali 13 ya 5,2 terus tambah 15 Oke. Jadi yang dihasilkan adalah sekitar 12 kilo ya. Jadi ini 12 kilo dari produksi susu untuk 4% FCN ya. Kemudian ya dari hasil ini yang kita masukkan nanti datanya dilihat di tabel 2 ya. Oke. Tabel 2 ya, yang ini ya, tabel kebutuhan bahan kering. Ya, tabel kebutuhan bahan kering. Oke. Di sini 450 kan bobot badannya adalah 450 ya, jadi 2,4 ya. Oke, jadi 2,4 tambah 12 ya. 12 itu dari mana? Dari 12 kilo ini ya. Kemudian yang data 2,4 ini adalah yang dari yang 10 dari produksi susu 4% FCN ini adalah 10 ya. Jadi kita tarik yang dari 10 karena yang tidak ada 12 kilo ya. Jadi dia 10 aja, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya. Ini tabel ketentuan ya. Jadi kita ambil yang 10 ini jadi 2,4 ya. Oke. 12 kurang 10 terus 15 kurang 10 ya. Karena 12 kilo ya. 12 kilo atau 13 kilo FCN kandungan lemak. 13 produksi susu itu berada di antara 10 dengan 15 kilo ya. Jadi berada di antara produksi 10 dengan 15 ya. Jadi otomatis kita ambil di antara ini ya. Adik-adik perhatikan ya, karena dia bobot badannya adalah 450 kilo. Mudah-mudahan adik-adik bisa pahami. Dia berada di ini ya, karena dia berada bobot badan ada 450 dan tidak ada di sini yang produksi susu yang 13 kilo ya. Jadi makanya yang diambil adalah 10 ya. 10 dengan 15 ya. Oke. Oke, 10 dengan 15 ya. Jadi nanti adik-adik screenshot dulu ya tabelnya ini, bisa dilihat ya. Jadi untuk produksi susu 10 kilo untuk bobot badan 450 itu kebutuhan BK-nya bahan kering untuk sapi laktasi pada 4% FCN itu dia butuh 2,4 ya, 2,4 kilo bahan kering ya. Tetapi kalau yang 15 dia butuh 2,6 kilo bahan kering ya. Oke, jadi ini sebenarnya adik-adik print tabelnya ya, jadi supaya tidak bolak-balik ya, karena ibu menerangkan pakai secara daring, jadi agak lebih ribet ya. Tetapi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dari angka-angka yang saya tampilkan ini ya. Oke. Tapi kalau adik-adik belum mengerti nanti kita ada forum diskusinya ya. Oke. Jadi karena hasil dari sini adalah 12 kilo ya. Jadi hasil dari sini adalah 12 kilo.
Ya, hasil dari sini adalah 12 kilo. Jadi 2,4 ya. 2,4 tambah 12 kurang 10 ya. 12 kurang 10 dibagi 15 dengan 10 ya. Karena di dalam tabel itu cuma ada interval setiap 5 ya. Jadi interval setiap 5 ya. Jadi makanya 15 dengan 10 ya. 15 dengan 10 ya. Jadi 15 dengan 10. 15 kurang 10 ya. Dikali karena produksi susu yang 10 kilo untuk bobot badan 450 kilo itu adalah 2,4 ya. Terus yang 2,65 ini yang kita lihat di dalam tabel 2 itu ya. Yang berada di dalam tabel 2 yang terkait dengan tabel kandungan bahan kering ya untuk produksi susu 4% FCM ya. Oke, jadi 2,4 turun di sini ditambah dengan 12 kurang 10. 12 kurang 10 adalah 2 ya. Terus 15 kurang 10 adalah 5. 2,65 kurang 2,4 adalah 0,25. 0,25 ya. Jadi adik-adik sisa ini saja 2/5 kali 0,25 ditambah dengan 2,4 itu hasilnya adalah 2,5. Jadi hasilnya adalah 2,5. Nah, nanti adik-adik kali sendiri ya. Jadi 2,5% dari bobot badan. Jadi diperoleh kebutuhan bahan kering ya, diperoleh untuk kebutuhan bahan kering itu adalah 2,5% bobot badan ya. Oke, Ibu mohon maaf ya, di sini ada kesalahan. Di sini mestinya tunggu ya. Ya, di sini bukan 15 di sini ya karena 13 produksi lemaknya ada produksi lemaknya adalah 13 ya. Produksi susunya ya. Karena produksi lemaknya adalah 3,5%, terus produksi susunya kan ada 13 kilo ya, jadi otomatis Oke, mohon maaf adik-adik, jaringannya kurang bagus ya. Oke. Apakah tampilannya sudah terlihat adik-adik? Apakah tampilannya sudah terlihat? Atau adik-adik nanti ya, adik-adik buka sendiri ya materinya, adik download. Ibu jelaskan saja kalau ada yang kurang dimengerti, nanti Ibu buka forum diskusi di grup WA saja ya, dari mana dapatnya ini, karena jaringan atau kondisi yang memang tidak memungkinkan ya. Oke, dan kalaupun memang adik-adik perlu lagi Ibu bahas lagi, nanti kita bahasnya di waktu malam saja ya. Oke. Oke. Jadi di sini diperoleh, jadi di sini adalah 13 kilo ya. Jadi karena produksi susu yang dihasilkan ada 13 kilo ya. Jadi terus produksi lemaknya itu adalah 0,035 atau 3,5% ya. Jadi 3,5 dibagi dengan 100 ya. Jadi makanya diurai jadi 0,035 ya. Jadi ya, bagaimana cara dapatnya seperti itu ya. Oke. Terus kita sudah peroleh ya bahan kering, kebutuhan bahan kering yang diperoleh dari tabel 2 ya. Kemudian maka diperolehlah kebutuhan BK ya. BK
2,5%, 2,5/100 itu sama halnya dengan 2,5% dikali dengan 450 kilo ya, karena berat badan dari ternak sapi perah itu adalah 450. Jadi diperolehlah 11,25 bahan kering. Jadi kebutuhan bahan kering untuk sapi perah dengan produksi susu sebanyak 13 kilo dengan kandungan lemak 3,5% dengan bobot badan 450 kilo, dia butuh bahan kering sebanyak 11,25 kilo. Jadi ada catat dulu ya, jadi dia butuh 11,25 kilogram bahan kering ya. Kemudian ini yang terkait dengan langkah pertama ya, menghitung kebutuhan ternak sapi perah terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan bahan keringnya, kebutuhan TDN-nya, dan kebutuhan protein kasarnya. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, itu kita menghitung kebutuhan TDN-nya ya. Oke, kita masuk mencari kebutuhan TDN-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini ya, di sini kita lihat ya kebutuhan TDN-nya. Oke. Ini bisa dilihat di tabel 3 ya. Untuk hidup pokok 450 kilo ya, bobot badannya 450 kilo. Berapa kira-kira kebutuhan TDN-nya ya? Oke. Di dalam tabel ya, karena dia 450 kilo. Oke, karena dia 450 kilo ya, kebutuhan TDN-nya adalah 3,44 ya. Jadi kebutuhan TDN-nya adalah 3,44 ya. Oke, jadi diperoleh 3,44 kilogram TDN ya. Jadi jika produksi susunya 13 kilo dengan kandungan lemak 3,5%, berapa kira-kira kebutuhan TDN-nya ya? Jadi diperoleh 13. Kemudian kalau dia memiliki produksi susu 13 kilo ya, tadi kebutuhan TDN untuk berat badan 450 kilo itu bisa dilihat di tabel 3, itu dia membutuhkan 3,44 kilogram TDN ya. Tetapi jika produksi susunya 13 kilo dengan kandungan lemak 3,5%, berapa kebutuhan TDN-nya ya? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ya, di tabel 4 ada 0,304 ya, karena produksi susu untuk TDN, lihat TDN-nya di sini, tabel TDN, terus kandungan lemaknya, persen lemaknya adalah 3,5 ya, jadi dia butuh kebutuhan TDN adalah 0,304 ya, jadi dia butuh 0,304 kilo. Jadi makanya karena dia produksi susunya adalah 13 kilo, dikali dengan 0,304 kilogram TDN. Jadi hasilnya adalah 3,95 kilogram TDN. Oke? Jadi 3,95 kilogram. Jadi kita jumlah ya. Jadi makanya di situ kita jumlah kebutuhan TDN yang berat badannya 450 kilo dengan kebutuhan TDN yang untuk produksi ya, jadi kebutuhan TDN untuk hidup pokok, terus yang kedua adalah kebutuhan TDN untuk produksi ya, jadi dia butuh di sini di tabel untuk TDN untuk berat badan 450 itu dia butuh 3,44 ya. Terus jika kebutuhan TDN jika produksi susunya adalah 13 kilo dengan kandungan lemak 3,5%, dia butuh 3,95. Jadi dia butuh 3,95 kilo ya. Jadi makanya diperoleh 3,44 tambah 3,95 adalah 7,39 kilogram. Jadi inilah kebutuhan TDN untuk ternak sapi perah ya. Jadi sebanyak 7,39 kilogram TDN ya. Jadi kita sudah peroleh ya kebutuhan bahan keringnya ya, itu sebanyak 11,25 kilogram. Terus kita sudah peroleh kebutuhan untuk sapi perah, itu untuk kebutuhan TDN-nya adalah 7,39 kilogram ya. Kemudian kita masuk lagi, kita cari ya kebutuhan protein kasarnya. Oke, kita masuk di kebutuhan protein kasarnya ya.
Oke. Kita cari di kebutuhan protein kasar. Di sini karena untuk hidup pokok ya, karena kebutuhan TDN, kebutuhan protein kasar itu ada dua ya, kebutuhan energinya, apakah untuk energi untuk hidup pokok, yang kedua untuk energi untuk produksi ya, karena yang kita susu itu adalah formulasi langsung untuk ternak sapi perah yang sudah berproduksi ya, atau sedang masa laktasi ya. Oke, kita lihat di sini kebutuhan protein kasar bisa dilihat di tabel 4 ya. Oke, karena dia 450 ya, untuk hidup pokok 450 itu adalah 0,403 ya. Nah, jadi di sini dia butuh 0,403 kilogram ya. Karena ini kenapa di sini 403 ya? Karena ini adalah satuannya gram. Satuan gram itu selalu kita compare ya ke satuan kilogram ya. Jadi makanya gram ke kilo berapa? Gram ke kilo adalah dibagi dengan 1000 kan? Loncat 3 kan? Ya, loncat 3 ya. Jadi 403 dibagi dengan 1000, jadi makanya diperoleh 0,403 ya. Oke, terus ini yang dalam tabel ya. Kemudian untuk produksi susu ya, berapa PK-nya ya. Di sini diperoleh 82 ya. Karena ini adalah satuan persen, 82% dibagi dengan 100 ya. Oke. Adik-adik compare ke dalam bentuk persen ya. Oke. Jadi makanya diperolehlah 13 kali 0,082 ya. Jadi ini yang diperoleh dari kebutuhan PK jika produksi susunya dengan kandungan lemaknya 3,5%, yang 82 kan, 82%. Kita ubah compare ke satuan dengan kilogram ya. Jadi otomatis dibagi dengan 1000 karena persen itu biasa satuannya adalah dalam bentuk gram ya. Oke, jadi makanya diperoleh 1,066 kilogram. Jadi kebutuhan protein kasarnya itu kita jumlah saja 0,403 ditambah dengan 1,066. Jadi diperoleh adalah 1,469 kilogram. Jadi sudah diperoleh ya berapa kebutuhan bahan keringnya. Kebutuhan bahan keringnya adalah 11,25, terus kebutuhan TDN-nya adalah 7,39, terus kebutuhan protein kasarnya itu adalah 1,469. Jadi itulah kebutuhan yang harus dipenuhi ya dalam menyusun ransumnya, karena untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya, karena di dalam soal di situ yang di oh ya. Oke, karena di sini yang dia kan ada hijauan dengan konsentrat ya, jadi perlu dicari ya berapa kebutuhan TDN protein kasar untuk hijauan, dan berapa kebutuhan bahan kering TDN PK dengan konsentrat ya. Dan di sini diketahui bahwa untuk hijauan ya itu proporsinya anggaplah 60% dan konsentrat itu 40% ya. Jadi proporsi hijauannya itu rumput alam itu 75% dan rumput gajah itu adalah 25% ya. Oke, ini salah satu catatannya ya. Jadi 75% rumput alam dan 25% rumput gajah ya. Oke, kita cari dulu terkait dengan kebutuhan bahan kering, kebutuhan TDN, kebutuhan protein kasar pada hijauan ya. Kemudian kita masuk ke konsentratnya ya. Oke. Karena di dalam soal itu proporsi untuk hijauan dengan konsentrat, hijauan itu 60% ya, konsentrat adalah 40% ya. Jadi kita sudah peroleh ya kebutuhan bahan kering ya untuk ternak sapi perah itu 11,25 ya, yang kita sudah cakar di awal ya di langkah pertama. Karena proporsi hijauannya itu adalah 60%, jadi
60%-nya diubah ya, 60 per 100 jadi 0,6 kali 11,25 itu sama dengan 6,75 kilogram ya. Kemudian jumlah ini yang dipenuhi ya, jadi rumput alamnya di dalam soal ya, rumput alam itu proporsinya adalah 75% dan rumput gajah adalah 25% ya. Jadi rumput alam kan di sini 6,75 ya. Jadi sisa dikali saja 0,75 kali 6,75 hasilnya adalah 5,063 ya. Kemudian di sini bahan kering rumput alam ini ada di dalam tabel ya. Adik-adik di sini bahan kering untuk rumput alam itu 24,4 ya. Jadi makanya diperoleh di sini 24,4% ya. Jadi sehingga untuk rumput alam segar itu diperoleh ya. Jadi 5,063 dibagi dengan ini diubah jadi bagi 100 ya. Atau di compare menjadi kilo ya, karena semua satuan adalah kilo. Jadi 5,063 dibagi dengan 0,244 ya. Ini dari mana dapatnya? Dari tabel ini ya. Jadi dari tabel ini ya. Oke. Jadi makanya diperoleh adalah 20,75 kg ya. Kemudian begitu seterusnya ya untuk terkait dengan rumput gajah. Rumput gajah itu proporsinya cuma 25%. Jadi 0,25 kali 6,75 kilo sama dengan 1,688 kilo. Kemudian bahan kering rumput gajah di sini 22,2 ya. Jadi makanya sisa dibagi saja ya 1,688 dibagi dengan 0,222. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan semua satuannya itu di-compare menjadi kilogram ya. Jadi kalau gram harus di-compare menjadi kilogram ya. Jadi makanya diperoleh 7,60 kilogram. Jadi inilah proporsi hijauan, proporsi bahan kering dari hijauannya ya. Oke. Kemudian sudah dicari bahan keringnya, kemudian kita cari juga TDN-nya ya. Oke. Terus di sini rumput alam dari mana dapatnya 27,5 adalah bahan keringnya ya. Jadi harus hati-hati dalam menyusun ransumnya. Jadi jika di awal sudah salah itu akan memberikan pengaruh nanti di perhitungan selanjutnya ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Terus 20,75 ini diperoleh dari sini ya, dikali 0,562 itu dari mana? Dari TDN-nya. TDN-nya itu adalah 56,2 ya. Jadi sisa adik-adik kali saja. 20,75 kali 0,244 kali 0,562 itu hasilnya adalah 2,845 kg TDN. Begitupun juga seterusnya yang rumput gajah dari mana? Dari sini. 7,60 kilo ya. Nah, kali dengan 0,22 itu dari sini bahan keringnya dan 524 ini dari TDN-nya ya untuk rumput gajah. Jadi ada sisa kali saja 7,60 kali 0,22 kali 0,524 hasilnya adalah 0,88 kg TDN. Oke. Jadi sudah bahan kering TDN, kemudian kita masuk ke PK-nya ya, atau protein kasarnya. Sama saja ya, yang perlu diubah itu palingan berapa protein dari rumput alam dan berapa protein dari rumput gajah ya. Protein rumput alam sebanyak ini, rumput gajah ini ya. Jadi adik-adik kali. Jadi sudahlah untuk hijauan itu ya. Jadi diperoleh untuk hijauan ada dua ya yang dia gunakan, ada rumput alam, rumput gajah. Kita sudah peroleh berapa bahan kering dari rumput alam itu sebanyak 20,75. Terus terkait dengan berapa TDN-nya yang diperoleh adalah 2,845 dan berapa PK-nya itu adalah 0,415 ya, itu rumput alam. Terus kemudian untuk rumput gajah itu 7,6 ya, karena sedikit ya, karena dia cuma proporsinya hanya 25% ya. Terus berapa TDN-nya? TDN-nya diperoleh adalah 0,884 dan berapa PK-nya adalah 0,147. Kemudian ya, jadi kita sudah peroleh hijauannya. Kemudian kita cari
Kemudian langkah terakhirnya kita cari adalah jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dari hijauan dan konsentrat. Jadi makanya untuk TDN ya, berapa jumlah TDN untuk hijauan dan berapa protein kasar untuk hijauan dan konsentrat. Jadi cara perolehnya ada jumlah saja ya, TDN yang dari rumput gajah dengan rumput alam ya. Jadi rumput alam rumput alam 2,845. Oke, kayaknya putus nyambungnya. Ibu sisa sedikit ya. Oke, Ibu lanjut dulu. Oke. Apakah tampilannya udah terlihat materinya adik-adik di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Iya ya. Ibu lanjut ya. Oke, ini yang dari hijauannya sisa dijumlah saja TDN dari rumput alam dan TDN dari rumput gajah ya. Begitupun dengan PK dari rumput alam dan PK dari rumput gajah. Kemudian kita masuk, kita cari yang dari konsentrat ya. Oke, di langkah pertama kan kita sudah peroleh ya. Kita sudah peroleh berapa TDN dan berapa PK-nya ya. Ya, ini dari mana ya? 7,39 karena kita peroleh dari perhitungan TDN di awal ya, yang Oke, yang diperoleh di sini ya. TDN-nya adalah 7,39, terus protein kasarnya adalah 1, Oke. Terus 1,469 ya. Jadi itu caranya ya, dicatat saja. Terus kita masuk ke sini. Oke. Jadi TDN-nya berapa TDN kebutuhan pada ternak sapi perah tersebut dikurang dengan kebutuhan TDN yang diperoleh dari hijauan 3,727. Jadi hasilnya adalah 3,661 kg ya. Begitupun dengan proteinnya ya. Jadi 1,469 dikurang dengan 0,562 kg ya. Jadi hasilnya adalah 0,907 kg ya. Jadi inilah hasil kebutuhan TDN dengan PK dari hijauan dengan konsentrat. Terus bagaimana cara membuktikannya? Oke, terus bagaimana cara membuktikannya? Oke. Oke, untuk konsentrat itu pada umumnya memiliki kandungan bahan kering 90%, TDN itu 70%, terus protein kasar itu adalah 15%. Adik-adik catat saja ini, kemudian kita masuk ke Oke, jadi jumlah konsentrat terus kita masuk di sini ya. Jumlah konsentrat yang harus diberikan memenuhi kebutuhan 0,907 dibagi dengan 0,15 kg ya, karena adalah 6,05 ya. Jadi diperolehlah 6,05 kg ya. Jadi misalkan begini ya, dalam 1 kg konsentrat ya, 1 kg konsentrat itu mengandung 15%. Oke, jadi mengandung 0,15% ya. Jadi terus kebutuhan sapi ya, kebutuhan sapi dari PK-nya ini ya, dari PK konsentrat itu ya, dari PK konsentrat adalah 0,907 ya. Nah, jadi 0,907. Nah, makanya di sini jumlah konsentrat dari konsentrat itu 0,907 dibagi dengan 0,15. Jadi diperolehlah 6,05 kg ya. Jadi makanya diperolehlah 6,05 kg ya. Jadi makanya diperoleh 6,05 kg PK ya. Oke, kemudian kita masuk pembuktiannya ya. Oke, terus di sini TDN-nya ya 6,05 ya. Berarti
dikali 0,7 karena bahan pabrik itu dia mengandung TDM sebanyak 70%. Jadi dia 4,235 ya. Jadi 4,235 ya. Ya. Jadi kalau dilihat TDM konsentrat ini 4,235 itu otomatis dia memenuhi ya, karena yang TDN dari konsentrat dia hanya butuh 3,661 ya. Terus PK-nya itu dia cuma butuh 0,907 kilo ya. Jadi di sini malah 4,235 TDN-nya, otomatis konsentrat yang diberikan itu sudah terbukti memenuhi kebutuhan ya. Terus PK-nya itu 6,05 dikali 15% ya, karena bahan pabrik itu memiliki protein kasar sebanyak 15%. Jadi 0,9075 kg ya. Dari hasil perhitungan dia cuma butuh 0,907 kg ya. Kalau mau dilihat di sini hasil perhitungannya itu sudah memenuhi ya kebutuhan. Oke, dari hasil perhitungan tersebut, jadi makanya komposisi ransum yang diberikan itu rumput alam 20,75 kg, rumput gajah 7,6, konsentrat adalah 6,05 kg. Ya, dari mana dilihat ya? Rumput alam itu 20,75 ya. Jadi 20,75 ya. Terus rumput gajah itu 7,6 kg. Ya. Terus konsentrat itu 6,05. Konsentrat diperoleh dari sini ya, 6,05. Terus yang hijauan ya. Ya, yang hijauan diperoleh dari sini ya, 20,75, 7,6 kg. Jadi itulah perbandingan ya ransum yang diberikan ya untuk ternak sapi perah yang memiliki bobot badan 450 kg dengan produksi susu sebanyak 13 liter dengan kandungan lemak 3,5%. Jadi makanya ransum yang disusun itu dengan proporsi rumput alam sebanyak 20,75 kg, rumput gajah itu 7,6 dan konsentrat itu 6,5 kg. Oke. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya adik-adik. Oke, nanti kalau misalkan tidak dimengerti, nanti nih hasil rekornya Ibu upload di YouTube dan adik-adik bisa memutar kembali terkait dengan materinya, dan jika ada yang masih belum dimengerti ya dari mana dapatnya ini, adik-adik nanti bisa tanyakan di grup ya, di grup WA. Nanti Ibu akan menjawabnya ya. Terus nanti sehabis ini Ibu akan setting terkait dengan tugasnya ya. Tugasnya itu terkait bagaimana cara menyusun ransum ya. Nanti Ibu kasih soal dan adik-adik apakah ditulis manual ataukah diketik dalam Word. Yang penting adik-adik upload tugasnya dalam file PDF saja ya. Oke, sampai di sini sebelum Ibu akhiri. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Saya sebenarnya mohon maaf ya adik-adik karena kondisinya ini bertepatan dengan pelatihan dan kondisi jaringan juga tidak memungkinkan ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan insya Allah nanti hasil rekornya ini Ibu akan upload ya. Jadi adik-adik bisa menyimak sekilas lagi terkait dengan metode penyusunannya. Oke, sebelum Ibu akhiri mungkin ada yang bertanyakan, saya persilakan satu orang saja ya, karena sebenarnya pelatihannya sudah dimulai lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan satu orang. Oke, mungkin sambil
ini Ibu absen ya. Sambil menunggu temannya bertanya, Ibu absen. Presensi dulu ya. Yolenta? Ada Bu. Ada ya. Ada Ibu. Dwianto? Dwianto? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Berlian? Ya, Berlian? Berlian? Nggak ada. Irenia? 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 Tidak ada. Cikita Jokta? Ada ya. Delprin? Ya, Delprin ada ya. Delprin? Ada? Delprin tidak ada ya. Delprin? Ibu. Hah? Iya, beja. Cikita Jokta ada ya. Delprin ada? Tidak ada ya. Agustinus? Agustinus listrik ada padam Ibu. Oh ya. Simon Danguloja? Simon? Ada. Febrianus Tahu? Ada. Bu. Oh ya ya. Vicentia? Hadir, Bu. Ya, Vicentia ada. Hadir Ibu. Desran Kora Iki? Hadir, Bu. Grecia? Hadir, Bu. Draseninson Kolsasi? Ada ya. Ingridus Hadir, Ibu. ya. Ingridus Yansi ada. Alfiani Seran? Alfiani Seran? Hadir Bu. Oke, hadir Ibu ya. Yang Ingridus ada nggak? Ada ya. Maria Salviana? Tidak ada. Excel? Hadir, Ibu. Oke. Hadir. Ya. Sinoptis? Sinoptis? Sinoptis ada ya. Nah, ini tidak menyimak ini biasa. Arias Adrianus? Arias? Hadir. Aris ya? Aris? Indi Elvira? Indi? Oke, hadir ya. Vindi hadir Ibu. Ya, 16. 12. Oke. Yang tidak hadir, saya ulangi ya. Siapa tahu hadir, saya di sini checklist tidak hadir. Berlian ada? Berlian? Irenia? Irenia? Tidak ada. Delprin? Tidak ada. Agustinus? Terus Agustinus listrik padam oh Ibu. iya ya. Maria Salviana Rahmat? Maria? Oke. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik, sebelum Ibu akhiri? Ibu Grace Brutu hadir Ibu. Iya. Grace Brutu. Ya, sudah hadir ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri ya. Ibu mohon maaf, mungkin dalam penyampaian materi kuliah ini Ibu agak terburu-buru ya, karena ini Ibu menyempatkan mengisi perkuliahan pada hari ini bersamaan dengan kegiatan pelatihan ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan nanti materi perkuliahannya ini akan saya upload di YouTube dan akan saya sematkan di e-learning. Jadi bagi adik-adik yang belum atau belum memahami atau yang bahkan yang tidak mengikuti perkuliahan bisa menyimak kembali videonya ya. Kalau tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik, antusias adik-adik untuk mengikuti perkuliahan. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan atau terkait dengan proses pembelajaran itu ada yang kurang berkenan dari adik-adik. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri perkuliahan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih bagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Oke. Selamat siang Ibu, terima kasih. Ibu. Terima kasih banyak adik-adik. Saya mohon. Terima kasih banyak Iya. Ibu. Ya, saya mohon izin end meeting ya. Terima kasih.